Ada kehebohan di kalangan aktivis demokrasi. Ada tuduhan bahwa terjadi perbudakan terselubung oleh aktivis demokrasi senior. Juga ada tuduhan bahwa terjadi pembiaran ketika ada kekerasan seksual berlangsung. Ironisnya, ini semua bermula dari rencana idealis. Ini menyangkut dua nama jurnalis senior terkenal di Indonesia. Yang pertama, Dandi Laksono. Yang kedua, Farid Gaban. Dandi adalah seorang videografer yang sangat banyak dipuji. Mantan jurnalis televisi ini selama bertahun-tahun membuat berbagai film dokumenter yang menyerang pemerintah. Karya-karyanya memang bagus. Di tahun 2014, Dandi sebenarnya masih pro Jokowi. Tapi sejak 2015, Dandi membuat sejumlah video yang mengungkapkan kerusakan lingkungan, kondisi rakyat kecil, kolusi perusahaan, dan sebagainya. 3 film terkenalnya adalah Samin versus Semen, Pulau Plastik, dan Sexy Killers. Dandi seperti menganggap tidak ada satupun aspek positif dari pemerintahan Jokowi. Orang kedua adalah Farid Gaban. Mantan wartawan Republika ini juga dikenal sangat kritis terhadap pemerintah. Bagi Farid, pemerintah Jokowi juga seolah nggak ada bagus-bagusnya. Reputasi kedua jurnalis anti-Jokowi ini sudah legendaris sebagai aktivis demokrasi. Di awal tahun ini, mereka berdua menjalankan sebuah proyek yang agak gila. Nama proyeknya Ekspedisi Indonesia Baru 2022. Proyek ini sebenarnya merupakan pengulangan dari 2 ekspedisi sebelumnya. Pada 2009, Farid Gaban dan kawannya Ahmad Yusuf melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia dengan menggunakan sepeda motor. Di sepanjang perjalanan, mereka merekam apa yang mereka lihat dalam bentuk tulisan dan foto. Perjalanan itu dilakukan dalam waktu 1 tahun. Pada 2015, giliran Dandi yang meniru seniornya. Bersama satu temannya namanya Ucok. Dia mengendarai sepeda motor ke seluruh Nusantara, juga selama 1 tahun. Tapi bedanya dengan Farid, Dandi merekam Indonesia melalui video. Dari kumpulan rekamannya, Dandi melahirkan seri 12 video tentang Indonesia yang bisa disaksikan di YouTube. Bila Farid bekerja mandiri, Dandi mengerjakannya bersama perusahaan video bernama Watchdog. Sangat mungkin ada penyandang dana dan sponsornya. Nah, pada 2022, Dandi dan Farid berkolaborasi. Hanya saja kali ini mereka ingin melibatkan lebih banyak orang. Mereka mengeluarkan pengumuman mengundang anak-anak muda yang tertarik untuk melakukan perjalanan selama 1 tahun tanpa jeda. Syaratnya harus berusia 18-30 tahun dan memiliki SIM C. Anak muda itu harus memiliki kemampuan dasar fotografi, videografi, ataupun penulisan. Memang tidak ada sekalipun disebut soal sepeda motor. Namun hampir pasti si peserta itu harus melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor yang dimilikinya sendiri. Itu semua sih nampaknya oke. Tapi dalam pengumuman itu juga dinyatakan peserta harus bersedia tidak mendapatkan gaji dan imbalan selama ekspedisi. Yang disediakan hanyalah logistik atau akomodasi. Pada soal terakhir, inilah yang terjadi reaksi bermunculan. Banyak pihak yang menuduh Dandi dan Farid memperbudak anak muda untuk keuntungan mereka berdua. Kaum muda itu diperlakukan sebagai sukarelawan, padahal diduga ada penyandang dana di belakang proyek ini. Jadi, kalau memang ada dana, kenapa uang tersebut hanya mengalir ke Dandi dan Farid? Para relawan itu akan membuat foto, video, dan tulisan tentang Indonesia. Tapi hasil karya itu nantinya juga akan dijual oleh Dandi dan Farid. Dengan kata lain, ada tuduhan bahwa Dandi dan Farid mengeksploitasi hasrat petualangan anak-anak muda itu. Menghadapi serangan itu, Dandi dan Farid memutuskan menjawab tuduhan secara terbuka. Pada 31 Januari malam, dilakukan sebuah diskusi melalui Space Twitter. Di acara itu, mereka menjelaskan bahwa ekspedisi tersebut adalah proyek idealis yang sama sekali tidak berorientasi komersial. Dandi dan Farid juga meminta maaf bila sudah menimbulkan kegaduhan. Setelah itu, apakah cerita selesai? Ternyata ini baru setengah cerita. Cerita selanjutnya adalah soal kekerasan seksual. Dalam debat di Space Twitter tersebut, hadir Hasan Yahya
yang lebih dikenal dengan nama Haye sebagai co-host. Haye ini membela Dandi. Jadi ketika ada peserta debat yang terkesan ingin menyerang Dandi, omongannya langsung dipotong oleh Haye. Keesokan harinya, seorang peserta debat yang kesal karena tidak diberi kesempatan bicara mengomel di Twitter. Haye yang terganggu dengan cuitan itu langsung menyerang balik. Hanya saja, bukannya menjawab dengan sopan, Haye malah menulis tweet yang sangat cabul. Haye jelas-jelas melecehkan si perempuan yang protes itu. Karena Haye menulis pelecehan itu di Twitter, tentu saja ini menimbulkan kemarahan. Lebih parahnya lagi, ternyata Haye bukan sekali ini saja melakukan pelecehan seksual. Sudah banyak korban pelecehan sebelumnya. Jagat Twitter pun dikirimi jejak digital pelecehan oleh Haye sebelumnya. Para pemprotes kemudian memention Dandi dan Farid untuk meminta komentar. Sayangnya, Dandi tanpa mempelajari duduk perkara sesungguhnya langsung menjawab. Tweetnya terkesan meragukan bahwa Haye memang telah melakukan pelecehan. Ini semakin membangkitkan kemarahan. Para netizen mempertanyakan integritas Dandi dan Farid. Banyak yang menganggap bahwa Dandi dan Farid hanya kritis terhadap pemerintah, tapi bungkam ketika penindasan hak asasi dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Dandi memang kemudian meralat tweetnya, tapi kondisi sudah kepalang buruk. Dan cerita belum selesai. Saat tensi meninggi, tiba-tiba saja seorang netizen bernama Iren Wardani menumpahkan kemarahannya terhadap Farid. Iren pernah menjadi wartawan Geotimes ketika majalah itu dipimpin Farid Gaban tahun 2015. Melalui tweetnya, Iren bercerita tentang kekerasan seksual yang terjadi padanya di tahun itu. Pelaku kekerasan adalah pimpinan bidang sirkulasi. Kekerasan bukan saja bersifat verbal, tapi sudah sampai ke fisik. Iren bahkan menyatakan ia hampir diperkosa. Hanya saja menurut Iren, ketika dia mengadu ke Farid, aduannya tidak dianggapi dengan serius. Farid memang sempat memanggil saksi-saksi dan bertanya kepada pelaku. Namun kemudian kasus ini menguap begitu saja karena Farid menganggap sulit untuk membuktikan kebenaran pengaduan Iren. Menurut Iren, Farid bahkan mengancam akan menghabisi karirnya kalau Iren terus memperpanjang pengaduan itu. Iren terus merendam cerita itu selama 6 tahun. Dan kini ketika terjadi keramaian soal Dandi dan Farid, Iren merasa sudah waktunya untuk mengungkapkan pengalamannya. Farid kemudian menjawab kisah Iren dengan menyatakan bahwa dia mengakui kesalahan karena tidak menyelesaikan kasusnya Iren secara tuntas. Meski demikian, Farid membantah telah mengancam akan menghancurkan mantan wartawannya itu. Bahkan Farid menyatakan bersumpah tidak pernah mengatakan akan menghancurkan karir Iren. Mudah-mudahan keriuhan ini bisa segera mereda. Kabar terakhir, Dandi menyatakan membatalkan ekspedisi Indonesia Baru setelah ia membaca bahwa Farid ternyata melindungi pelaku kekerasan seksual terhadap Iren. Kita tentu tidak harus menghakimi secara sepihak dan berlebihan. Tapi seperti apa yang baru saya katakan tadi, para aktivis demokrasi bukanlah orang-orang suci. Mereka adalah warga yang juga bisa melakukan kesalahan dan karena itu kita harus mengingatkan. Saya, Rizka Putri, undur diri.